Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran adalah wahyu Allah yang merupakan bab 1 dari buku paket KMA 183. Ya, buku paket Al-Quran Hadis KMA 183. Nah, di sini saya memberikan penjelasan ya bahwasanya untuk tahun ajaran 2020-2021 menggunakan buku paket ya KMA 183 yang sebelumnya menggunakan buku paket kurikulum 2013. Nah, di sini nanti ada beberapa materi yang berbeda ya dari kurikulum 2013 ya, isinya ada beberapa perbedaan. Nah, barangkali jika kalian kemarin sudah mendapatkan materi sampai pada bab 7 ya tentang unsur-unsur hadis, maka di sini perkenankanlah saya untuk mengulangi kembali ya sebagai bahan review dan juga mengingat-ingat untuk memperkuat pemahaman kalian ya terkait dengan materi Quran hadis kelas 10 diawali dari bab 1. Ya, karena ini ada pergantian pembuat materi ya, jadi mohon untuk dimaklumi ya. Di sini nanti saya akan ya sebagai gambaran, di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya atau memberikan materi review secara singkat ya, diawali dari bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 6 nanti. Karena untuk semester 1 itu ada 6 bab. Oke ya, langsung saja. Yang pertama yaitu bab 1, Al-Quran adalah wahyu Allah. Nah, di dalam bab 1 ini secara umum itu ada 3 poin pembahasan. Yang pertama adalah terkait dengan definisi Al-Quran secara etimologi dan terminologi. Yang kedua yaitu tentang nama-nama lain Al-Quran. Dan yang ketiga adalah tentang perilaku Qur'ani ya, atau perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Langsung saja untuk definisi Al-Quran, di sini ada definisi secara etimologi. Ada 5 tokoh ulama yang berpendapat terkait dengan definisi Al-Quran secara etimologi. Atau secara singkat, definisi secara etimologi itu adalah definisi secara bahasa. Nah, kalau secara bahasa berarti menelaah dari asal-usul katanya. Nah, jadi dari kata Al-Quran itu dari kata apa? Nah, begitu ya. Nah, di sini ada 5 tokoh. Yang pertama adalah Al-Lihyani. Yang kedua adalah Al-Farra, yang ketiga adalah Az-Zujjaj, yang keempat adalah Al-Asy'ari, dan yang terakhir adalah Imam Syafi'i. Langsung saja yang pertama, Al-Lihyani. Nah, menurut Al-Lihyani, barangkali ini adalah definisi yang paling sering kalian dengar dan sudah kalian hafal. Jadi kalau menurut Al-Lihyani, kata Al-Quran itu berasal dari qoro'a yaqro'u Qur'anan. Nah, di sini saya memberikan keterangan ya di bagian samping itu. Quran artinya apa? Artinya adalah bacaan. Dan menurut Al-Lihyani, kata Al-Quran itu sama dengan isim maf'ulnya, yaitu maqru, yang artinya yang dibaca. Jadi bacaan atau yang dibaca itu sama, ya, sama-sama menjadi objek. Yang berikutnya, kedua, menurut Al-Farra. Nah, kalau menurut Al-Farra berbeda dari definisi yang diutarakan Al-Lihyani. Al-Farra menyatakan Al-Quran itu berasal dari kata qoro'inu, yang merupakan jamak ya dari mufradnya yakni qorinatun. Nah, artinya apa? Artinya adalah petunjuk atau indikator.
Oke, alasan mengapa Al-Farouk menyatakan bahwa Al-Quran itu artinya adalah petunjuk atau indikator, karena antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam Al-Quran itu saling memperkuat, saling memberikan petunjuk. Ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang ketiga, menurut Az-Zujjaj, kata Al-Quran itu dari kata Al-Qur'u, ya, yang mengikuti wazan fu'lanu. Ya, artinya adalah himpunan atau kumpulan. Ya, sama dengan al-jam'u. Nah, kalau menurut Az-Zujjaj, kenapa Al-Quran itu dinamakan Al-Qur'u atau berasal dari kata Al-Qur'u, ya, yang disesuaikan dengan wazan fu'lanu menjadi Quran, itu adalah karena Al-Quran berisi kumpulan atau himpunan dari ajaran-ajaran umat terdahulu atau dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yakni dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, kalau misalkan kalian ingat yang menyamakan antara kitab terdahulu dengan Al-Quran apa? Yang paling esensial, yang paling penting itu adalah tauhid. Jadi ajaran tauhid dari kitab pertama sampai kitab terakhir Al-Quran itu sama. Ya, ajaran tentang tauhid. Berikutnya yang keempat, menurut Al-Asy'ari. Kalau menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran itu berasal dari kata korona. Ya, korona yang artinya adalah menggabungkan satu dengan yang lain. Nah, menggabungkan maksudnya bagaimana? Ya, kenapa Al-Asy'ari menyebut Al-Quran itu dari kata korona yang artinya menggabungkan? Sebab ya, menurut beliau Al-Quran itu berisi gabungan dari beberapa huruf membentuk kata, kata membentuk kalimat, kalimat membentuk ayat, ayat membentuk surah, surah membentuk juz, juz menjadi satu mushaf Al-Quran. Nah, ini pendapat menurut Al-Asy'ari. Dan yang terakhir, ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Kata Al-Quran itu merupakan isim alam. Ya, isim alam itu berarti sebutan. Ya, sebutan bagi sesuatu. Bukan berasal dari kata apapun. Nah, ini kan berbeda sendiri ya dari keempat pendapat yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya menyatakan Al-Quran dari kata ini, Al-Quran dari kata itu. Namun untuk Imam Syafi'i itu berbeda. Bahwasanya dinyatakan Al-Quran ya Al-Quran, sebutan khusus untuk kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sebagaimana kitab Injil ya, itu adalah sebutan khusus untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, berarti kalau Al-Quran adalah nama khusus untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, dari sini bisa kalian pahami kembali ya, dan saya berikan kesimpulan bahwasanya yang pertama, menurut Al-Lihyani, kata Al-Quran dari qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Ya, karena Al-Quran kan merupakan bacaan bagi umat Islam. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Farouk dari kata qoro'inu yang merupakan jamak dari qorinatun yang artinya petunjuk. Yang ketiga, menurut Az-Zujjaj dari kata Al-Qur'u. Kemudian Al-Asy'ari dari kata korona, dan yang terakhir Imam Syafi'i bahwasanya Al-Quran itu bukan berasal dari kata apapun ketika ditelaah dari segi bahasa. Al-Quran ya Al-Quran ya, khusus untuk kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah kita mengetahui asal-usul secara bahasa, maka kita bisa mengetahui secara lebih lengkap, lebih detail ya terkait dengan definisi secara istilah. Jadi Al-Quran itu sebenarnya apa sih? Ya, kalian masih sering mendefinisikan Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi itu. Nah, di sini ada 3 pendapat tokoh. Ya, pendapat ulama berkaitan dengan Al-Quran secara terminologi atau Al-Quran secara istilah. Oke, yang pertama yaitu menurut Syekh Muhammad Khudori Beg. Nah, kalau Syekh Muhammad Khudori Beg ini menyatakan bahwasanya Al-Qur'anu huwal lafzul arabiyyu al-munazzalu ala
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi ya litadzakuri wattadabburi al-manqulu mutawatiron wa huwa ma daffataini al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratin Nas. Nah, menurut Syekh Muhammad Hudhari Bik, ini kalian dapat melihat ya, artinya itu di dalam footnote. Nah, footnote yang pertama berarti Al-Qur'an adalah lafal yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk diingat dan dipahami isinya ya, diturunkan secara mutawatir, terdiri dari beberapa mushaf, diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Oke, dari sini teman-teman hafal ya, kalian bisa menghafal, bisa mengingat definisinya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya, untuk lebih mudah mengingat dan memahami. Sementara yang kedua menurut Subhi As-Sholih ya, Al-Qur'an itu Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizu al-munazzalu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil mashahifi al-manqulu 'alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Nah, menurut Subhi As-Sholih kata Al-Qur'an ya, mohon maaf maksudnya Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an adalah kitab ya yang mengandung kemukjizatan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir serta bernilai ibadah bagi yang membaca. Ya, al-muta'abbadu bitilawati. Nah, yang terakhir ini adalah menurut Muhammad Abduh ya, didefinisikan ya secara terminologi Al-Qur'an itu ialah Al-kitabu huwal Qur'anul maktubu fil mashahifi al-mahfuzu fi suduri man uniya bihifdhihi minal muslimin. Nah, kitab Al-Qur'an itu apa? Yaitu Al-Qur'an bacaan al-maktubu yang tertulis fil mashahifi di dalam mushaf-mushaf al-mahfuzu yang terjaga fi suduri man uniya bihifdhihi di dalam hati orang-orang yang menghafalnya, yakni siapa? Yakni orang-orang Islam. Nah, di sini ya saya akan memberikan trik supaya kalian lebih mudah untuk memahami dan mengingat definisi Al-Qur'an menurut beberapa ulama secara terminologi. Kalau secara etimologi tadi sudah ya saya gambarkan melalui bagan ya yang sudah kalian lihat tadi, yang sudah kalian simak ya, ini tadi ya ada 5 pendapat. Nah, di sini untuk mempermudah mengingat dan memahami dari definisi yang panjang tadi, nah ini kita harus membuat keyword ya, keyword atau kata kunci dari masing-masing definisi. Nah, di sini saya gambarkan ya, saya perbesar ya. Oke, di sini yang pertama menurut Syekh Muhammad Hudhari Bik tadi diawali Al-Qur'anu ya, Al-Qur'anu huwal lafdzul arabiyyu ya sampai terakhir wal makhtumu bi suratin Nas. Nah, jadi secara lebih simpel supaya kalian lebih mudah mengingat dan memahami, menurut Hudhari Bik, Al-Qur'an itu adalah memiliki 3 kata kunci. Yang pertama adalah Arab. Yang kedua kata kuncinya adalah difahami. Yang ketiga adalah Al-Fatihah. Oke ya, nanti coba kita uraikan ya. Kalian juga bisa mempraktekkan nanti. Jadi dari 3 kata kunci nanti kalian uraikan sendiri menggunakan bahasa kalian ya, dengan mengingat-ingat hal lain yang harus diingat. Nah, jadi di sini kenapa harus menemukan 3 kata kunci ini? Oke, ini asumsi dasar dari ketiga definisi yang sudah kita sebutkan tadi, itu
Yang paling sering muncul dari ketiganya adalah Al-Quran tertulis dalam mushaf. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Maka ketiga hal tersebut itu tidak perlu kalian jadikan kata kunci. Anggap saja di semua definisi ada 3 hal tersebut. Ya, jadi begitu ya, nanti bisa dipraktekkan. Maka di sini menurut Syekh Muhammad Hudharibik ada 3 kata, Arab atau al-Arabiyyu, kemudian difahami. Oh, mohon maaf itu ada kesalahan ya, litadaburi seharusnya. Ada kesalahan tulis. Mohon maaf, kalau litadzakuri artinya diingat. Kemudian Al-Fatihah. Nah, 3 kata kunci coba kita uraikan bersama. Nah, Al-Quran adalah lafal yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, tanpa melihat teks di atas, ya kalian insya Allah bisa menguraikan dengan kalimat kalian sendiri, ya, dengan menyesuaikan ya atau dengan tetap memperhatikan definisi yang diutarakan oleh ulama tanpa melenceng jauh. Nah, berikutnya kalau menurut Subih As-Sholih, kata Al-Quran itu keyword atau kata kuncinya adalah mu'jizat, ibadah dan membacanya. Mu'jizat al-mu'jizu al-muta'abadu, muta'abadu ibadah dan bitilawatih dengan membacanya. Nah, di sini kalau menurut Subih As-Sholih apa? Al-Qur'anu ya wal kitabul mu'jizu. Nah, jadi Al-Qur'an itu adalah kitab yang mengandung kemukjizatan yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir. Nah, 3 hal tersebut kita keluarkan ya, dan memiliki nilai ibadah saat membacanya atau ketika membacanya. Nah, dari ketiga kata bisa kita rangkai menjadi sebuah kalimat yang disesuaikan dengan definisi yang diuraikan oleh ulama. Yang ketiga, menurut Muhammad Abduh. Nah, ini ada 3 kata kunci juga. Bacaan, hafalan, Islam. Nah, kalau menurut Muhammad Abduh, Al-Quran itu Al-Kitabu wal Qur'anul maktubu fil masyahifi al-mahfudhu fi suduri man uniya bihifdhihi minal muslimin. Nah, ini paling simple tanpa menyebutkan diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diriwayatkan secara mutawatir. Ya, kalau yang kedua tadi kan disebutkan semua. Ya, menurut Muhammad Hudharibik, kemudian Subih As-Sholih itu disebutkan diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diriwayatkan secara mutawatir. Sementara kalau Muhammad Abduh ini tidak disebutkan keduanya, jadi disebutkan hanya ditulis dalam mushaf. Jadi 3M itu harus kalian ingat, Muhammad, mushaf, mutawatir. Itu paling sering muncul. Namun untuk yang ketiga menurut Muhammad Abduh itu yang 2M-nya dihilangkan, tinggal 1 yaitu mushaf saja. Ya, saya sering menyebutnya dengan 3M. Nah, nanti kalian bisa menggunakan trik lain ya barangkali. Nah, di sini kalau menurut Muhammad Abduh 3 kata kunci. Bacaan, hafalan, Islam. Coba dirangkai menggunakan sebuah kalimat ya sesuai dengan definisi yang diutarakan oleh Muhammad Abduh. Al-Qur'an adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf ya, yang terjaga dalam hati umat Islam ya, dalam hati atau dalam hafalan umat Islam. Nah, begitu ya kira-kira bagaimana cara supaya dapat memahami secara cepat ya dan mudah untuk diingat dengan menggunakan keyword atau kata kunci dari masing-masing definisi. Oke, nanti bisa kalian terapkan tidak hanya dalam materi ini namun dalam materi lain.
Oke ya. Lanjut kita masuk pada nama-nama lain Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu memiliki nama-nama lain. Dari mana taunya? Ya dari Al-Qur'an itu sendiri yang sering menggunakan kata lain selain Al-Qur'an. Ya, untuk menyebut Al-Qur'an itu tidak hanya menggunakan kata Al-Qur'an, namun ada penggunaan kata lain. Nah, sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitab maksudnya kitab apa? Yaitu kitab Al-Qur'an. Nah, berarti Alkitab itu merupakan nama lain dari Al-Qur'an. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya. Nah, nama-nama lain Al-Qur'an itu ada beberapa ulama yang menyatakan. Nah, di sini ada Imam Suyuti dan Az-Zarkashi menyatakan setidaknya ada 55 nama. Kemudian ada ulama lain menyatakan ada 78 nama. Namun, ya, dalam pembahasan ini akan diulas 5 nama lain Al-Qur'an yang paling masyhur. Ya, karena apa? Karena dianggap bahwasanya selain dari 5 ini, ya, nama lain Al-Qur'an selain 5 ini yang disebutkan di dalam kitab Al-Itqonnya Imam Suyuti, ya, dan lain-lain itu bukan merupakan nama lain Al-Qur'an, ya, namun merupakan sifat dari Al-Qur'an. Begitu ya. Jadi misalkan ada wal Qur'anil Hakim. Nah, Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an yang bijaksana, ya, yang memberikan hukum, wal Qur'anil Hakim. Di situ Al-Hakim kalau menurut mayoritas ulama, Al-Hakim itu bukan merupakan nama lain Al-Qur'an, namun hanya merupakan sifat dari Al-Qur'an. Al-Qur'an yang memberikan hukum, yang menghukumi, yang bijaksana. Nah, kemudian kalau menurut As-Suyuti, Al-Hakim itu masuk dalam nama lain Al-Qur'an, ya. Jadi sifat-sifat tersebut itu masuk dalam nama lain Al-Qur'an, sehingga tidak heran apabila ditemukan banyak sekali nama-nama Al-Qur'an yang diutarakan oleh Imam Suyuti. Nah, itu ada perbedaan pendapat, tidak masalah. Yang penting kalian tahu dan paham. Oke ya, yang pertama nama lain Al-Qur'an itu sendiri yang artinya adalah bacaan. Ini bisa kalian temukan dalam surah Al-Baqarah 185, kemudian juga dalam surah Toha ayat 2 dan lain sebagainya. Nah, misalnya yang dalam surat Toha itu ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Nah, itu ya. Kemudian Alkitab. Yang kedua Alkitab yang artinya yang ditulis atau kitab Allah. Contohnya yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 2 yang sudah kita bahas tadi, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian dalam surah Al-Furqan, ya, ayat 1. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Nah, Al-Furqan artinya pembeda. Berikutnya Az-Dzikr. Dalam Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Dzikr maksudnya adalah Al-Qur'an, dan kami pula yang benar-benar menjaganya. Dan yang terakhir ada At-Tanzil, ya, dalam Asy-Syura ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya, wa innahu dan sesungguhnya ia latanzilu benar-benar diturunkan. Ya, Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan. Ya, mir rabbil alamin dari Tuhan. Ya, dari Allah, Tuhan semesta alam.
La tanzilu rabbil alamin. Benar-benar diturunkan oleh Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itulah 5 di antara nama-nama lain Al-Qur'an yang paling masyhur yang dinyatakan oleh ulama. Nah, dari sini semoga kalian bisa memahami ya dari apa yang sudah kita pelajari, dari apa yang sudah saya sampaikan. Semoga nanti kalian dapat mengingat dengan baik, dapat memahami dengan baik sampai pada akhir materi, yaitu di bab 6. Ya, ini for your information bahwa untuk semester 1 itu pembahasannya full about Al-Qur'an. Jadi semua tentang Al-Qur'an. Full tentang Al-Qur'an yang kali ini diawali dari definisinya terlebih dahulu. Begitu ya. Oke, semoga kalian dapat memahami dengan baik dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Saya rasa cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.